waktu wudu dengan kalimat Allah masuk ke dalam diri kita, maka itulah cara membersihkan batin kita. Air membersihkan dosa-dosa zahir, membersihkan kotoran-kotoran zahir. Maka niat pelunggu senamian dengan menyebut lillahi ta'ala, itu cara untuk membersihkan hati kita. Ini baru hujan sedikit, ini narak payung, padahal arak payung itu dalam balik. Din bani bahasa uni ni jamaah. Lalu buaya kecimol jabanin hujan-hujan. Bersihkan hati dan batin kita semua minal uyubi, daripada penyakit-penyakit hati. Lamut sakit luah tanggo, lagu sakit hati ja di imam tahu puasa kanak-kanak. Kita datangkan diri kepada Allah dengan cara tathirul qalbi min ghairillah. Sucikan dirimu supaya dalam ibadah min ghairillah tiada tujuanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua ini kita akan binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrul maghfirah warrahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dewek hormati muliakan al-mukarramun dani-dani ustad sapulih ngaji jeluniki hafizahumullahu ta'ala minad dunia wal akhirah. Yang dewek hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Katuan tiang Haji Mahlan Esos selaku Kepala Dinas Dispora Kabupaten Lombok Tengah yang dewek hormati. Yang tiang hormati, cintai Dinda Kepala Desa Durian. Mudah-mudahan beliau istiqomah dalam menegakkan agama untuk membimbing kita dari dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah 8 hari puasa. Insya Allah dengan izin Allah lebaran kari 2 likur jelu. Nah, baut reke nganjulu niki. Insya Allah niki sila. Karena di tahun nanti mana kena insya Allah apa kita ketemu lebaran dan tidak, wallahu a'lam. Sehingga nikmati hari ini. Ketika ketemu dengan 8 bulan Ramadan, nikmati dia dengan ibadah. Jangan lewatkan sedikit pun untuk tidak ibadah. Karena tanggal 9 belum tentu kita ketemu. Apa di tanggal 9 masih bisa ibadah? Wallahu a'lam. Apa di tanggal 9 besok kita mengaji? Wallahu a'lam. Karena semua wa ma tadri nafsun maza takzibu gada. Tidak ada yang tahu di dunia ini apa yang terjadi lemah. Sehingga yang terbaik dalam bulan Ramadan niki Rasulullah mengajarkan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Begitu ketemu dengan tanggal 8, anggap tanggal 8 adalah ibadah terakhir bagi kita. Begitu bertemu dengan tanggal 9, masuk tanggal 9, ini ibadah saya terakhir. Di tanggal 9 ini adalah ibadah saya terakhir. Sehingga dengan muhasabah seperti itu, Bapak Ibu akan semakin dekat dengan Allah. Bapak Ibu akan semakin nyaman hidup dalam agama ini. Dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum tiang bahas pengajian tentang tohara, saya ingatkan sama ibu hari ini. Bahwa ibadah yang kita lakukan di puasa ini, tujuannya hanya satu. La'allakum tattaqun. Kadit sak bertakwa. Maknanya adalah takwa kita berbeda dengan takwa tahun kemarin.
Ibadah kita berbeda dengan ibadah tahun yang kemarin. Segala-galanya harus berbeda dengan tahun kemarin. Inilah makna kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jamaah. Prank-prank apa nih? Masya Allah. Subhanallah. Dawak terperingat ke desa istighfar badek supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan mendidik kita untuk menjadi insan kamil di hadapan Allah. Makna insan kamil adalah manusia yang sebenar-benar manusia. Wallahu alam jamaah. Apa kita ini akan tampil sebagai manusia di hadapan Allah atau tidak? Sehingga inilah gunanya kita di bulan Ramadan ini muhasabah diri. Tanggal balu, apa perubahan di bulan Ramadan? Tanggal balu, ibadah apa sawak gawe? Tanggal 8 bulan Ramadan ini, sudahkah saya bersedekah? Sudahkah tarawih? Sudahkah sholat malam? Segala-galanya harus kita tanya dalam diri kita. Karena lamun tandik beketuan di dalam diri, manusia selalu merasa bahwa paling baik dalam hidup ini. Paling suci dalam hidup ini. Dan paling segala-galanya dalam hidup ini. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tanggal 8 pertemuan dengan Dia. Mari kita sucikan segala-galanya. Suci zahir, suci batin. Toharah, Masya Allah, awal kita untuk mendekati segala-galanya. Mau dekat dengan agama, toharah. Mau dekat dengan Allah, toharah. Mau beribadah, toharah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, Innallah tayyibun, la yakbalu illa tayyibun. Allah itu baik. Allah itu baik, Pak. La yakbalu illa tayyib. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu suci. Dia tidak akan menerima kecuali yang suci. Sehingga awal ibadah kita, siapapun kita. Mau sholat, ibadah, toharah yang pertama. Mau puasa, toharah yang pertama. Mau haji, toharah yang pertama. Yang berhubungan kepada Allah, toharah yang pertama. Makanya kita semua, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, la yakbalus sholat bigairi tuhurin. Dia niat terima sembahyang, lamun diarak toharah. Dia niat terima puasa, lamun diarak toharah. Dia terima selaku ibadah, kalau tidak ada toharah dalam hidup yang peligi di senamian. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam taharah kepada orang yang beriman, sudah diperintahkan oleh Allah kepada rasul-rasul sebelumnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini menjadi dasar bagi kita agar jangan mengandalkan ibadah tetapi toharah kita tidak benar. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, toharah kita tidak baik. Baca Yasin, toharah kita tidak baik, malah ya la yakbalullah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, la yakbalus sholati ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Dia terima sholat salah satu daripada tiang senamian. Lamun berhadas
kecuali sesudah dengan berwudu. Maka wudu inilah salah satu cara kita bertaharah untuk diterima segala ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut masalah taharah, mari kita dekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini Rasulullah hadir bersama kita untuk membawa segala doa-doa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Asyarakal badru alaina. Fakhtafat minahul badari. Misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Taharah maknanya adalah an-nazafah, membersihkan. Semua kita bersihkan dalam hidup ini. Pada dasarnya taharah ini kita tahu najis dan semuanya. Namun lebih dalam lagi yang bahas saat ini tentang ada 4 pokok taharah dalam hidup tiang pelinggih desa Namian. Mudah-mudahan dari 4 pokok taharah ini di bulan puasa tahun ini kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia kita menjalankan ibadah puasa. Amin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya taharah yang kita lakukan saat ini ada 4 macam taharah dalam hidup tiang pelinggih desa Namian. Apalagi kita yang sudah tua-tua ini, yang sudah dewasa, akil balik dan semuanya, kita perbaiki 4 taharah dalam hidup tiang pelinggih desa Namian. Yang pertama jamaah, bahwa tathirul badani minal hadasi wan najasati. Sak penting pertama adalah membersihkan badan kita dari semua najis dan kotoran. Ingat-ingat, semua najis dan kotoran. Najis itu ada 3. Ada mughallazah, ada muhaffafah, ada mutawasitah. Alhamdulillah, semua sudah tahu, semua sudah mengerti. Tinggal kita hari ini bagaimana kita menjauhi najis-najis itu
ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kita membersihkan toharah ada 4 macam. Yang pertama al-ma'u, dengan air. Yang kedua biturabi, dengan tanah. Yang ketiga bizzibagi, dengan menyamak. Yang keempat hajaril astaja, adalah dengan batu setegi. Dek batu lembut jamaah niki sila. Karena dia mah tahu besok naik si batu salam lembut. Maka dipakai batu yang keras-keras jamaah niki sila. Nah, inilah 4 cara kita di dalam bertoharah niki, memakai air, memakai tanah yang disebut dengan tayamum, memakai jaldi atau adzabagi, menapiaran, mensamak kulit, membersihkan kulit, al-hajarul astijai, yang keempat dengan memakai batu yang keras. Semua ini adalah alat untuk tiang pelinggi di senamian, tathirul badani minal jasadi wan najasati, membersihkan badan tiang pelinggi di senamian dari kotoran dan hadas-hadas yang di dalam diri tiang pelinggi di senamian. Hadas dibagi 2. Hadas kecil yang kita bersihkan dengan wudu. Yang kedua hadas besar yang kita bersihkan dengan mandi besar. Garis sekali, hadas kecil kita perbaiki dengan wudu, hadas besar kita perbaiki dengan mandi besar. Nah, ini dulu kita perbaiki agar hadas-hadas kita ini selalu kita bersih ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak orang wudu, kadang-kadang dia hanya membersihkan badannya saja. Dia hanya membersihkan dari kotoran saja. Dia tidak pernah membersihkan daripada kotoran-kotoran batin yang ada di dalam dirinya. Sehingga Masya Allah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Ramadan ini, yang terpenting bagi kita semua adalah dawamul wudu. Selalu berwudu, selalu bersih, dan selalu segala-galanya. Wabil khusus kepada kita mungkin, kepada kita, niki mohon maaf, sama si demen bekapungan kaci senina semamen ke malam. Ah, niki sila. Bagi kita yang masih senang bertidur-tiduran dengan suami istri. Ada cara yang tiang sampaikan hari ini, agar kita semua diberikan sunat oleh Allah melalui agama dalam mandi junub. Dalam mandi junub. Satawak-tawak ni dendek dengan sabajang-bajang niki sampean. Pak Kades juk bawa, Pak Mahlan juk bawa. Mandin bau juk atasan ni sila niki nggih. Nah, niki sila. Katanya dalam kitab niki jamaah bahwa subhanallah, dalam kitab niki disebutkan termasuk daripada sunat daripada puasa al-igtisyali minal janabati qablal fajri. Mandi junub sendik-man datang fajar. Nah, niki sila. Kita harus jaga. Karena kadang-kadang kita subhanallah wah menah tot mandi junub. Padahal yang disunatkan adalah ketika kita hitung mandi adalah iktisalu minal janabati qablal fajri, supaya kita mandi. Andit wah bekedek wibian ke malam, kadit sak mandi, sendit teman datang fajar. Dengan tujuannya apa jamaah? Supaya tiang pelinggi senamian biadai saumuhu tahiran, kadit sak mulai ibadah puasa dalam keadaan suci. Kan iya uni dalam zaman angkin, lamun zaman sendikman puasanya apa ni jamaah buat waru, buat bunut, aru-aru mandi junub tu ni zaman ni kisah lah. Lamun sendikman puasa, Masya Allah. Lagu dendek lakuan, durian lolon bunut, wah tengarian tak mandi junub. Ah, jangan seperti itu sila niki jamaah. Nah ini kasihlah supaya ada sunat di dalam tahara hari ini bahwa kita agar
agar senantiasa yang pertama, dawamul udu, selalu berwudu di bulan Ramadan ini. Jangan berhenti berwudu. Begitu batal berwudu lagi, begitu batal berwudu lagi. Karena tujuan daripada bertoharah itu sendiri adalah tathhirul badani daripada hadasi wan najasi, yaitu menyucikan badan kita dari semua hadas dan najis-najis yang ada di dalam diri tiang pelinggi desenamian. Sehingga sila pelunggu desenamian, salah satu caranya adalah yang kedua jamaah, al-igtisalu kulli lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likaya sastailil qiyami. Kadir sak pilinggih desenamian dende uduk doang kenyakan sak bian-bian yang lalu sembayang inggas maghrib, lamun bau jak kadim sak mandi setiap maghrib, kadit sak tenang bersih lalu ibadah sembayang taraweh. Dende andalan uduk doang mandi, kadin sak ambun kelele ketelang. Sembayang-sembayang aman kita, berharum tidak ada bau, uduk sudah. Kadang-kadang kita uduk, hadas kecil saja yang kita buang, hadas besar masih ada. Kotoran yang di dalam tubuh ini, karena Allah tidak akan menerima kecuali dalam keadaan baik dan dalam keadaan suci. Makanya di bulan Ramadan ini dawamul wudu, senantiasa uduk, dan bila perlu kalau kita akhir atau sore dari bulan Ramadan kenyeket ya lalu tarawih bareng-bareng mandi kadit sak bersih. Tathhirul badani minal tathhirul badani, menyucikan badan tiang pelinggi desenamian jamaah, minal hadasi wan najasati, daripada hadas dan najis. Dengan uduk kita buang dan dengan mandi kita buang jamaah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sak kedua, di bulan Ramadan ini tuhura, kesucian yang harus kita jaga adalah tathhirul badani minaz zunubi, membersihkan badan tiang pelinggi desenamian dari dosa-dosa. Makanya wudhu ini begitu ngalir air di tangan ibu, begitulah gugur daripada dosa-dosa ibu-ibu. Begitu mengalir air di muka ibu-ibu, maka gugurlah dosa ibu-ibu. Begitu mengalir air di tetesan rambut ibu-ibu, begitulah mengalir dosanya ibu-ibu. Makanya dindik bayoso kan, dimi tinggal suduk, dindik oso kenisi andok, dindik oso kenisi jelababan. Karena biarkan dia mengalir, akan mengikis dosa-dosa tiang pelinggi desenamian yang ada di zahir, yang ada di batin pelunggu desenamian, yang ada dalam badan pelunggu desenamian dengan toharah melalui air. Makanya Allah mengingatkan dalam firman-Nya tentang toharah ini jamaah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, manik Allah Subhanahu wa taala jamaah. Iza qumtum ila salat, lamun yang nganjeng lalu sembahyang. Saya lalu ibadah sembahyang, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tohara adalah jelas jamaah.
Allah berfirman, "Faksilu wujuhakum au aidiakum ilal marafiq." Kade sak basuh muan tiang pelinggir senamian, kade sak dua imam sampai siku tiang pelinggir senamian. Ini jelas perintah Allah agar kita membersihkan segala-galanya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai air jamaah, tentu kalau pakai air yang wajib kita adalah muka, tangan, sebagian ini dan kaki pelunggu desenamian. Au aidiakum ilal maraqib wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kadit sak basuh daripada sedikit rambut pelunggu desenamian dan kaki pelunggu desenamian sampai dengan mata kaki. Lamun dek bedoyai apa ya kadu. Baru yang kedua main at-turabi, tanah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, wa in kuntum marda au ala safarin. Lamum sakit, imam din mau tersentuh si air. Sudah tidak ada keraguan kita. Kalau kita pakai itu kita akan meninggal dunia. Bolehlah kita pakai air. Aku kadang-kadang kita kira daya hukum. Dia tahu kadang itu nih jamaah mandi jak payu. Astaghfirullahaladzim. Sudah jelas ada surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa tangan bapak tidak boleh pakai air. Andina kadu nyak loas. Lagi itu kan cekok-cekok sekali. Andek kakak dua daya membik kadu nih sila niki. Supaya jelas seperti itu. Karena ada aturan mainnya di dalam agama. Ndek nyak semele-mele itu. Dek meta kadua, dek meta ndek kadua at kadu tanah, ndek tak kadu tanah, besok kadu batu. Batu be kadu kadi sandek luwek lalu nyebi pak mudi mana ke sila. Nah, jangan sampai ada aturannya semua jamaah. Kalau sudah tidak ada air, sedang musafir sakit, au jadum minkum minal ghaid, au lamastumun nisa. Hingga senai di narai, hingga serbagawan kerja senina semama di narai jamaah, wal palam tajidumaan di narai air, fatayammamu sa'idan tayyiban, baru kita boleh bertayammum. Wadinara, lamun sakit ya kadu keterangan dokter nantinya jamaah. Semua harus jelas dalam hukum ini. Kadis sak dindik semili-mili. Karena itu nih terpemolah si nenek. Sangat terpemolah si nenek. Lagu itu kadang-kadang mau pesulit diri. Anden meni, anden meno, anden meni, anden meno. Itu pindah hukum kadang-kadang jamaah ini kesila. Makanya lagu ngaji, 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 ngaji. Kadit sandi ngilu-ngiluan. Ngaji, ngaji, ngaji. Kadit sandek bodoh-bodohan. Ngaji, ngaji, ngaji. Kadit sandek dia jari elong-elongan. Sila, supaya jelas hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an jamaah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah nondek niat jarian itu selaput. Jari dengan susah sulit tendek jamaah. Allah ndek niat beng tiang pelinggir senamian jari dengan sulit, jari dengan susah, lagu itu pesulit diri, itu pesusah diri. Kamben dituah lalu ngah. No, kadang ngaji lagu tertunduk wah. Ini kesilak jamaah. Kade sadina Allah tidak akan pernah menjadikan kita sulit. Allah tidak akan menjadikan kita susah jamaah. Tetapi dalam ayat Allah menjelaskan jamaah, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Enggak tujuan nenek jamaah kadin saite tetap jari dengan suci. Si kedua kadin satiang tersempurna nikmat isi nenek la'allakum tashkurun. Kadit sakjari dengan bersyukur. Kadit sak suci. Pacu-pacu tak besok. Pacu-pacu tak odok. Pacu-pacu tak mandi jono. Pacu-pacu tak besok menek. Kadit sak kembe liutahhirakum. Kadit sak ite suci. Si kedua tujuan Allah. Waliutimma ni'matahu. Kadit sak tersempurna nikmat isi Allah SWT. La'allakum tashkurun. Kadit sak jari dengan syukur. Baik. Innallah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik.
Makanya toharah pelunggu desenamian ini adalah penentu untuk ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pun solat-solat, tad uduh solat-solat, tad bebeso, kadin sak jelas jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak ketelu, toharah yang ketiga, supaya kita lebih dalam membahasnya hari ini. Toharah yang ketiga adalah tathhirul qalbi minal uyubi. Kade sadende uzu zahir doang, mandi batin zahir doang. Apa malik? Bersikat zahir doang. Semua harus ada batinnya. Baru kita bersuci. Yang ketiga Bapak, di bulan Ramadan ini, apa yang kita lakukan adalah tathhirul qalbi minal uyubi. Persiatin daripada dosa-dosa di dalam hati tiang pelinggi desenamian. Makanya uduk zahir, uduk batin. Uduk zahir kadin sandi bedoi dosa. Uduk zahir kadin sandi narak dosen ile awak. Uduk batin kadin sa tenang hati. Dinarak dengan telunati, dinarak dengan sombong, dinarak dengan bidean dengan lain. Itu juga toharah namanya. Menyucikan batin hati tiang pelinggi desenamian minal uyubi, daripada penyakit-penyakit hati. Li dalam taon. Sehingga dimit uduk zahir batin. Mandi zahir batin. Din bau badek si ai. Tetapi ketika kita waktu udu dengan kalimat Allah masuk ke dalam diri kita, maka itulah cara membersihkan batin kita. Air membersihkan dosa-dosa zahir, membersihkan kotoran-kotoran zahir. Maka niat pelunggu desenamian dengan menyebut lillahi ta'ala, itu cara untuk membersihkan hati dan batin kita semua minal uyubi, daripada penyakit-penyakit hati. Le bulan Ramadan ditanggu sakit hati. Karena puasa Ramadan, as-saumu sehatun nafsi, puasa sehatan jiwa. Lamut sakit luah tanggo, lagu sakit hati ja di imam tahu puasa. Puasa kanak-kanak. Mari ibundaku, puasa terakhir, anggap saja puasa ini adalah puasa terakhir bagi kita, sehingga mau membersihkan batin jiwa kita. Taharatul qalbi minal uyubi, bersihkan hati kita daripada aib-aib atau penyakit-penyakit yang hati di dalam, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati yang pelinggi desenamian. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillah. Keempat, apa yang harus kita bersihkan, toharahkan yang keempat? Yang keempat adalah tathhirul qalbi min ghairillah. Niki sak penting ayahandaku ida niwah toha ya taru bedait kan cinene pirat ya perapat diri kan cinene
Kapan kita perkenalkan diri kita kepada Allah? Makanya kesucian yang keempat ini adalah tathhirul qalbi min ghairillah. Bersihkan hati supaya tidak ada yang masuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintaku hanya kepada Allah. Sayangku hanya kepada Allah. Rinduku hanya kepada Allah. Boleh kepada manusia, tetapi tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ulama mengajarkan kepada kita, salah satu dengan bahagia adalah wa yardo rabbuhu qabla ayyalqah. Kadim sak perapet diri injuk nenek, sendik mamulik juk nenek. Kadim sak bani perapet diri it. Inilah makna toharah batin yang tiang harapkan hari ini, supaya kita tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah mulai pulih-ulih diri. Lalu terawih kemala, seok-seok, di manujan datang. Beremberuan, gontor genter. Lamun wah wayat mati, lalu tetuka. Arak dengan limen gontor genter, adik belek lah tetatuka di narah. Nah inilah kita hari ini, ayahandaku. Bolehlah saya mohon sama pelunggu Senamian. Ya, saya masih muda, 49 tahun. Tapi saya juga tahu kapan mati. Saya juga takut. Kok tua-tua ini takut mati? Kena tiang ini zaman ini sila. Masya Allah. Nah inilah hari ini. Kita datangkan diri kepada Allah dengan cara tathhirul qalbi min ghairillah. Sucikan dirimu supaya dalam ibadah min ghairillah. Tiada tujuanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sucikan semua itu. Makanya tadi tiang bilang, mau apapun alasan, demiak bau di laulu tukak dalam rumah mati. Karena mau berhadapan dengan Allah. Pria malaikat kelelahan nganti yang mahni kesila. Harut lalu atungan. Nah kita ini baru hujan sedikit. Ini narak payung, padahal narak payung itu dalam balik. Hei, din bani bahasa uni nih jamaah. Lalu boya kecimol jamanin hujan-hujan. Hari ini tiada tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tujuan kita hanya kepada Allah. Di bulan puasa ini kita cari cinta dan makrifat, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siapkah ibu hari ini bersihkan badan dari semua najis dan kotoran lewat wudu dan segala-galanya? Sudah siapkah ibu hari ini membersihkan badan ibu-ibu dari semua dosa-dosa? Sudahkah siap kita semua menyucikan diri hari ini dengan senantiasa membersihkan hati daripada aib-aib hati? Sudah siapkah yang pelinggi Senamian membersihkan hati hari ini? Tiada tujuanku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bertengger dalam hatiku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua ini kita akan binasa. Sehingga persiapkan diri dengan toharah yang 4 itu. Toharah badan daripada najis dan hadas. Toharah badan daripada dosa-dosa badan. Toharah hati daripada tiang pelinggi Senamian dosa-dosa hati. Yang keempat adalah toharah yang pelinggi Senamian menuju selain Allah. Tidak ada mengingat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi las tolil firdausi ahlan wala jahimi wahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirun
zambil azimi ilahi las tolil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi wahab li taubatan waghfir az-zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Amin ya rabbal alamin. Wa muqasihadat taharah, yang dimaksudkan dalam taharah di dalam ilmu fikih ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang keempat tayammum, yang kelima wa izalatun najasati, menghilangkan najis. Ingat-ingat, arak wudu, arak mandi, arak tayammum ada menghilangkan najis. 4 tetapi dengan baru niki jamaah. Al-ma'u ay at-turabu tanah, az-zabaghi yaitu menyimak, membersihkan kulit binatang, hajarul istijah menggunakan batu. Ai sakadut kanggo kadu jamaah. Dalam kitab niki disebutkan ada 7 macam air. 3 santun elek langit, 4 sak timbul dari bumi. Mbe santun elek langit jamaah, yang pertama adalah miyahul matari wassalju wal baradi. Ingat-ingat jamaah, embun, air hujan, kanci air yang turun dari langit. Ingat-ingat, air yang turun dari langit, hujan es pun bentuknya dihitung air. Ini kecil jamaah. Yang datang dari bumi ada 4. Yang pertama miyahul bahri, air laut. Kanggot bebesok, kanggot si air laut. Cuma baik jamaah ini kisila. Genit tetisiin jamaah ini kisila. Kanggot. Yang kedua adalah wal basyari wan nahari wal ain. Yang selanjutnya adalah air sungai, air mata air dan air danau. Boleh tiang pelinggi desenamian pakai semuanya ini agar pelunggu desenamian bisa bersih jamaah niki sila. Nah kita perbaiki semuanya. Makanya begitu saya lihat waktu kalau bahas toharah ini tidak cukup jamaah. Makanya tiang singkat tadi langsung saja 4 toharah yang harus kita bagi saat ini supaya kita jelas. Sehingga makin ada 4 alat untuk bersuci. Pelunggu desenamian adalah air, kedua tanah, ketelu adalah menyimak, menyamak, yang keempat adalah dengan batu. Ada 4 cara kita bersuci yang diajarkan oleh agama. Yang pertama adalah wudu, yang kedua mandi, yang keempat tayammum, yang ketiga tayammum, yang keempat adalah menghilangkan najis yang ada di dalam diri tiang pelinggi desenamian. Insyaallah lamun toh barak niki gawe ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lemak saat biluan sekali pertemuan di majelis taklim kita bahas masalah semua macam najis dan semuanya serta pembagian toharah yang jelas dengan fikih. Karena dia pembahasannya satu, air, tanah, semua aja, jilat, batu jamaah. Tetapi yang penting hari ini kesimpulan dari ceramah tiang 4 penyucian itu harus selalu ada dalam diri tiang pelinggi desenamian. Yang pertama adalah suci badan daripada najis dengan 4 yang tadi itu, air, tanah, zibagi, wal hajari yaitu batu, menyamak dan batu jamaah.
Yang selanjutnya menyucikan dari dosa, belum bersenamian dengan uduk dan beristighfar. Karena apa? Uduk ini air juga bisa menghilangkan dosa tiang peligi senamian. Makanya tadi tiang ngisi di Batu Nyale saya bilang, kalau bisa pagi-pagi kita mandi tobat aja lah. Kita mandi bersih, semua bersih pagi itu agar dosa-dosa kita tidak ada. Selalu berwudu tanpa berhenti wudu. Inilah makna daripada kesucian kita di bulan Ramadan. Kalau itu sudah kita kerjakan, insyaallah tathhirul qalbi minal uyubi, menyucikan hati daripada dosa. Hati yang keempat adalah tathhirul qalbi min ghairillah, menyucikan hati daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal